Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoib. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri Gesangan 2, Desa Gesang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Semoga diseminasi ini berjalan lancar, penuh manfaat, dan menginspirasi kita semuanya untuk berbuat lebih baik lagi. Salam guru penggerak. Siapkan dulu. Nomor apa saja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Untuk mengawali acara diseminasi ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif kepada Bapak Muhammad Thoib selaku pemateri. Kami beri waktu dan tempat sepenuhnya. Terima kasih. Izin berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya karena mengganggu kegiatan Bapak Ibu dalam pembelajaran. Namun tidak kalah penting bahwasanya di sekolah ini memang perlu kita menerapkan budaya positif. Oleh sebab itu, harapan kami nanti diseminasi ini bermanfaat dan dilanjutkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya sendiri adalah Muhammad Thoib, CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang. Kita akan speaking dulu ya, biar kita sedikit rileks. Bagai keluar, rasakan udara yang kita hirup masuk melewati hidung, dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Kita coba sekali lagi, tarik nafas lagi Bapak Ibu. Upayakan kita rileks. Jadi hadirkan sepenuh hati. Sekarang sambil tetap bernafas secara teratur, amati apa yang sedang Bapak Ibu rasakan pada tubuh kita. Dada membusung saat menarik nafas, dan perut mengempis ketika Bapak Ibu membuang nafas itu. Amati semua kejadian negatif dan positif yang telah kita lalui. Tenangkan pikiran Bapak Ibu, berikan waktu untuk menerima apa yang sudah terjadi. Sekarang buka mata Bapak Ibu perlahan. Rasakan apa yang sudah Bapak Ibu rasakan tadi. Kalau sudah siap, dan ambillah sikap yang positif dan ikrarkan dalam hati. Alhamdulillah atas semua yang sudah terjadi, dan bismillah. Bapak Ibu lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan penuh semangat, dan tepuk tangan semuanya. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita mengambil kesepakatan dulu ya. Mungkin ini adalah kesepakatan kelas kita yang sering kita lakukan di kelas-kelas. Sepertinya ini umum ya. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Jadi siapapun yang berdiri di sini, siapapun nanti yang mengungkapkan pendapatnya, salah, benar, ataupun kurang tertarik, ataupun bagaimana, kita harus saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Jadi karena ini diseminasi, maka apapun yang terjadi, cobalah Bapak Ibu terbuka, sehingga apapun yang Bapak Ibu dengar itu bisa Bapak Ibu cerna dengan baik. Yang ketiga, aktif saat berdiskusi. Nanti akan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menganalisa kembali. Kalau ada kasus, maka Bapak Ibu harapannya nanti bisa berdiskusi. Silakan Bapak Ibu bisa aktif di situ. Setelah itu santai tapi serius. Santai tapi serius, bukan serius tapi santai ya. Serius tapi santai, bingung nanti tidak ada poinnya. Tapi kalau santai tapi serius itu nanti ada poin yang masuk. Mungkin ada yang lainnya bisa ditambah mungkin ya. Cukup ya? Cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada disiplin positif. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Biasanya kalau kita bicara tentang disiplin itu, mungkin kita akan melirik kepada guru olahraga, guru penjajah biru ya. Disiplin, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Apa kira-kira? Pak Willy, ya? Monggo. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, disiplin adalah bentuk dari tanggung jawab, sehingga akan tercipta pembiasaan yang sekiranya positif dan bisa dibudidayakan. Begitu, demikian Pak. Berarti poinnya ada bentuk tanggung jawab ya. Jadi disiplin itu kalau menurut Pak Windy adalah ada di dalamnya itu bentuk tanggung jawab. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lainnya yang ingin berpendapat mungkin, atau mungkin cukup ya. Ya, sementara kita lakukan dulu ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan
anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Persis apa yang dikatakan tadi, bahwa disiplin itu di dalamnya ada tanggung jawab. Tentang apa? Tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kalau kita misalkan berbicara secara umum, biasanya ada nilai-nilai kebaikan yang diterima oleh semuanya, sehingga bisa dikatakan nilai kebajikan secara universal. Kenapa? Karena sudah diterima, secara umum sudah diterima. Bahkan itu menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis. Sering kita itu ada di dalam masyarakat, tidak boleh begini, tidak boleh begini, yang begini itu jelek. Tidak ditulis, tapi itu dilaksanakan. Dan itu baik, maka itulah yang dinamakan nilai kebajikan secara universal. Tidak perlu, tidak butuh apakah dia itu beragama Islam, beragama Kristen atau yang lainnya. Nilai-nilai kebajikan secara universal itu akan diterima di semuanya karena bersifat universal. Seperti itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif itu, maka semuanya akan terkontrol oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang mengatakan bahwa sahnya setiap orang itu merdeka. Makanya di kurikulum merdeka ini semuanya itu harus dikontrol oleh dirinya sendiri. Ada motivasi yang namanya motivasi intrinsik dari dalam sendiri, dan itu yang harus dilakukan. Tidak ada manusia yang bisa mengontrol yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu merdeka. Yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi disiplin itu nanti larinya adalah bertanggung jawab, dan rasa tanggung jawab itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kalau Bapak Ibu melihat, kalau saat kita sekolah masih kecil dulu, begitu anak-anak melanggar atau tidak disiplin ya, maka sudah pasti di situ nanti ayo lari, bukan ya? Sekarang bergeser Bapak Ibu. Kenapa mereka kok melakukan kesalahan? Karena motivasinya terkadang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi terkadang anak-anak melakukan itu karena tidak ingin dihukum. Jadi motivasinya itu motivasi dari luar atau eksternal, bukan dirinya sendiri. Tapi kalau motivasi itu dari dirinya sendiri, maka dia akan melakukan disiplin positif. Kenapa? Karena dia yakin akan nilai-nilai kebajikan yang telah dia pikirkan. Kita lanjutkan. Di mana muaranya itu? Nilai-nilai kebajikan. Setelah itu ada juga disiplin positif. Larinya kemana? Maka larinya nanti akan membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi larinya nanti ke sana semuanya. Ini sudah hafal Bapak Ibu. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 karakternya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fondasinya adalah tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah sepakat itu adalah penting, maka nanti landasan berpikirnya nanti akan ke sana. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari 6 ini. Dilanjut ya, bisa? Oke, lanjut. Kita masuk di breakdown, masuk ke yang pertama ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada 5 elemen kuncinya. Yang pertama, anak beragama, penghayatan atas sifat-sifat Tuhan dalam melaksanakan ritual ibadah. Jadi hubungannya kita langsung dengan Tuhan. Kalau dalam agama Islam berarti makhluknya dengan Allah. Seperti itu. Yang kedua, akhlak pribadi.
Jadi akhlak pribadinya mewujudkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai pelajar pada dirinya sendiri. Jadi yang pertama dengan Tuhannya, yang kedua dengan dirinya, dan yang ketiga akhlak kepada manusia. Jadi kalau di dalam agama Islam, hablum minallah, hablum minannas, seperti itu ya. Jadi yang ini hubungannya dengan manusia lain. Yang keempat, akhlak kepada alam. Jadi kalau alam itu lingkungan sekitar yang bukan hidup ya, biasanya begitu ya. Misalkan kepada tumbuhan, kepada hewan-hewan, seperti itu. Pelajar Pancasila perlu berakhlak mulia, bertanggung jawab, rasa sayang dan peduli pada lingkungan alam sekitarnya. Yang kelima, akhlak bernegara. Jadi lengkap ini sudah 5 ini sebagai elemen yang mendukungnya. Jadi lengkap. Mungkin dari 5 ini ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Udah jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Berkebinekaan global. Belajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas, budaya luhur, loyalitas, yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Jadi di sini tidak hanya kita itu terisolasi dari budaya kita sendiri, tidak, karena bersifat global. Kita terbuka untuk semuanya, tapi budaya lokal itu akan memfilter mana budaya dari luar ini yang baik, dipilih. Jadi tidak semuanya kita ambil, kita pilih. Dimensi berkebinekaan global pada profil pelajar Pancasila memiliki elemen kunci, yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Ini kita sudah mulai Bapak Ibu, udah mulai. Kalau dulu ada di usia kita ya, ada yang bisa budaya lokal itu sudah banyak yang tahu kalau dulu. Sekarang sudah mulai bergeser, anak-anak sudah mulai main game, lebih suka main game daripada belajar nari itu ya. Akhirnya suatu saat akan habis ini. Kenapa? Karena itu tadi, karena terkikis oleh globalisasi. Kenapa? Karena tidak mampu. Jadi budaya lokal kita masih belum bisa memfilter dari budaya asing yang masuk. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi antar sesama. Jadi kalau kita melihat bahwa kita itu bermasyarakat multikultur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, dari Sunda dan sebagainya, itu ada komunikasi, dan itu bagian dari berkebinekaan global. Jadi tidak hanya tertutup pada satu lini saja atau satu suku saja, tapi semuanya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial. Saya kira ini sudah jelas ya, kita lanjutkan. Bergotong royong. Wah, ini kalau bangsa kita itu terkenalnya adalah masyarakat yang ramah dan suka bergotong royong. Kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu satu, berkolaborasi, bekerja sama ya. Yang kedua, kepedulian, saling peduli. Bayangkan dalam suatu keluarga tidak pernah ngobrol, tidak pernah minta tolong, tidak pernah komunikasi. Setelah itu tidak pernah tahu aktivitas dari anggota keluarganya. Bayangkan seperti itu, apa yang terjadi? Maka tidak mungkin nilai gotong royong di situ itu bisa berkembang. Kenapa? Karena itu tadi ada elemen-elemen yang membangun gotong royong. Yang pertama kolaborasi, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga berbagi, memberi dan menerima semua hal yang penting bagi kehidupan pribadi bersama. Jadi kebersamaan itu yang diutamakan, berbagi, seperti itu Bapak Ibu. Mandiri ya.
Mandiri, profil pelajar Pancasila selanjutnya mandiri, yaitu pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dari hasil belajarnya. Apa saja ini karakteristiknya? Yang pertama adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dia paham akan situasinya, jadi dia sudah mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, regulasi diri. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak tahu, dia akan bingung. Makanya regulasinya itu jelas nanti. Yang ketiga, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi dia akan selalu mudah beradaptasi. Jadi kalau ada di situasi seperti ini, dia sudah tahu langkah apa yang harus diambil untuk menyesuaikan. Kita lanjutkan, bernalar kritis. Bernalar kritis merupakan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Apa saja elemennya? Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi atau gagasan. Jadi yang pertama itu menerima. Kenapa kok dia dapat memperoleh informasi itu? Karena dia mau menerima. Kalau kita tertutup, maka nanti informasi yang kita dengar itu tidak akan sampai pada otak kita, sehingga bukan menjadi perhatian kita. Akibatnya apa? Semua yang kita dengar itu akan lewat saja, tidak ada manfaatnya nanti. Salah satu elemen bernalar kritis itu adalah memperoleh dan memproses. Diperoleh itu diproses dalam otaknya. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Betulkah ini? Dia mencoba untuk menganalisa kembali. Tidak hanya menerima tapi dianalisa. Benar benda ini? Telusuri kembali. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya apa yang kita ucapkan itu akan mengikat pada diri kita sendiri. Sehingga refleksi itu penting. Jangan sampai kita sudah bernalar kritis, setelah itu terhadap sesuatu kejadian ternyata suatu saat kita sama kejadiannya. Makanya apa yang saya katakan tadi, merefleksikan diri dari apapun yang kita lihat harus bisa kita refleksikan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu diambil hikmahnya, walaupun hikmahnya ada di rumahnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kreatif. Pelajar Pancasila perlu kreatif yang mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang original. Selain itu, karya tersebut tentunya harus bisa bermanfaat, punya arti, serta berdampak baik. Elemennya yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang original. Namanya kreatif ya. Kalau kita sering mendengar ATM kan gitu Pak Windy ya. ATM, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu minimal kita ATM dulu. A-nya itu kalau tidak salah amati ya. Amati, setelah itu T-nya tiru, M-nya itu modifikasi. Tapi tidak plek Bu, jangan kopas saja ya. Kenapa? Karena tidak ada yang original di dalam kehidupan ini. Semuanya pernah dilakukan oleh manusia-manusia yang lain, tetapi dimodifikasi. Contoh Bapak Ibu, kita berbahasa itu dulu ada prosesnya. Kenapa? Yang pertama mungkin dengan bahasa isyarat, akhirnya berkembang, dimodifikasi sampai pada akhirnya seperti ini. Begitu juga alatnya. Kalau dulu tidak ada mic ini, dulu teriak, dimodifikasi terus, akhirnya ada alat. Setelah itu berkembang sampai sekarang. Itulah yang namanya kreatif Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Ketika anak-anak itu melakukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada motivasinya. Motivasi terbagi menjadi dua, ada yang dari dalam, ada yang dari luar, atau intrinsik dan ekstrinsik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira
kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu kira-kira motivasinya apa dari 3 ini? Wah, saya tidak ingin dihukum ini, kok kamu dimarahi nanti gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kira-kira motivasi Bapak Ibu melakukan sesuatu itu apa kira-kira dari 3 ini? Pernah semua ya? Wih, komplek berarti hidup ini Pak. Iya, sempurna Bu. Terkadang Bapak Ibu ya, terkadang kita itu melakukan sesuatu mungkin takut karena nanti dapat sanksi. Bisa jadi seperti itu. Ini berarti motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Setelah itu ada juga yang mendapatkan imbalan. Misalkan anak kecil ya, melakukan sesuatu, nanti kan dapat permen gitu ya. Kita anak belikan ini nak. Akhirnya anaknya mau kan, kok tak kayak permen lah, susunya pengen gitu kadang-kadang ya. Akhirnya lari lah dia, seperti itu. Itu juga bagian dari motivasi Bapak Ibu. Mana motivasi yang paling baik? Nanti Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Wah, ini biasanya. Dan menghargai dirinya sendiri. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Sebelum kita mana kira-kira motivasi yang cocok saat kita melakukan suatu keputusan. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membangun sebuah disiplin positif, maka harus ada barometernya Bapak Ibu. Kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau saya di sekolah mungkin keyakinan sekolah. Kalau Bapak Ibu di kelas berarti keyakinan kelas gitu ya. Kita buat barometernya dulu kira-kira. Kita yakini bahwa kebajikan ini memang harus kita jaga. Itu harus kita yakini dulu, ditulis dulu. Kita harus yakin dulu, kita buat keyakinan kelasnya begitu. Anak-anak kalau berdoa harus khusyuk. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu yakin dulu anak-anak. Kalau tidak yakin, maka nanti kita susah untuk melakukan perbaikan. Contoh, ketika anak membuang sampah sembarangan, nanti kalau kita telusuri kembali, kita tanya kembali, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Loh, ketemu nanti. Kita kan kemarin yakin bahwa membuang sampah itu di tempatnya. Jadi akan ketemu Bapak Ibu seperti itu. Jadi saran saya nanti ketika ada di kelas, buatlah keyakinan secara universal ya, nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah ini contohnya ini contoh saja. Tapi kalau misalkan tidak cocok ya cari yang cocok. Yang terpenting di situ ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang diyakini. Setelah itu dipindahkan saja menjadi keyakinan kelas itu boleh-boleh saja seperti itu. Kita kembali Bapak Ibu. Ada ketika anak-anak itu sudah kita mencoba untuk melakukan budaya positif. Setelah itu kita mencoba untuk menyandarkan pada nilai-nilai keyakinan kita, keyakinan kelas. Maka di sini muncul lagi. Biasanya ada anak yang melanggar. Kenapa anak itu kok melanggar? Ya ini, karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Kalau di sini disebutkan kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhannya? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Sebetulnya pada hakikatnya ketika anak-anak melanggar itu karena dia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, namun dengan cara yang salah, kan begitu. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Saya kira ini sudah jelas nih, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak itu ingin diterima dari komunitasnya. Ingin sekali anak itu mendapatkan rasa sayang gitu ya. Penguasaan. Jadi ingin juga anak-anak itu menguasai.
Itu kebutuhan dasar, itu tidak bisa dipungkiri. Yang selanjutnya keempat, kebebasan. Jadi kalau anak itu ingin melakukan sesuatu, nggak peduli aturannya begini-begini, dia tuh ingin bebas. Bebas, tidak ada aturan, tuh pinginnya begitu. Setelah itu kesenangan, jadi dia ingin senang. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut, sehingga terkadang dia melanggar dari nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Nah ini ya, ada kasus ya, monggo nanti bisa Bapak Ibu bisa berdiskusi. Di sini saya beri nama Bu Irma. Saya takut saya beri nama Bu Nur, nanti nggak enak saya. Jadi Bu Irma, kalau ini siswa kita, karena kemarin kita sudah sempat untuk melakukan sertifikat restitusi ya. Jadi ini saya ambil gambarnya. Bu Irma, guru wali kelas 5. Kalau kelas 5 Pak Dedi ya di sini Pak Den ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Irma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Jelas ini, Doni ini ternyata sering mengambil bekal temannya. Begitu ceritanya ini. Akhirnya temannya itu resah, mengeluhlah kepada wali kelasnya yang namanya Bu Irma. Pertanyaannya, yang pertama adalah kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Mari kita diri kembali. Karena ia lapar, Doni ini ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berupaya dipenuhi oleh Doni, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, makannya kebutuhan hidup, minum juga sama ya. Jadi ternyata si Doni ini tidak bawa bekal, jadi dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan Doni seperti ini, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ternyata ini baper kalau bahasa kita ya, ini cari perhatian. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata satu kasus itu tidak bisa kita langsung memberikan kriteria atau menjustis bahwa ini begini, tidak. Kita harus menganalisa dulu kebutuhan apa ini yang ingin dipenuhi. Oh ternyata begini. Dengan kita menelaah seperti itu, pada akhirnya kita akan memberikan solusi yang terbaik. Mungkin kita mengenal ada segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Karena temannya jadi takut dengan dia, jadi karena Doni ini besar badannya ya, akhirnya kan temannya takut ini dan menuruti keinginannya. Dari situ ternyata dia juga ingin memenuhi kebutuhan yang lainnya, yaitu kekuasaan. Saya katakan sekali lagi bahwa 5 kebutuhan dasar itu akan saling terkait. Bapak Ibu, kita break dulu ya. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya. Sambil mengumpulkan tenaga kembali, biar semangat, lebih semangat. Monggo Bika, dipimpin ice breaking dulu Bika. Monggo. Ya, silakan. Ayo teman-teman, kita melakukan tepuk 1, 2, dan 3. 3 saja ya. Ya. Ayo. Contoh seperti ini. Tepuk 1. Yes. Tangannya gini. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Yes. Bisa? Bisa. Kita mulai.
Yang ngantuk sudah mulai nggak ngantuk, yang lapar sudah mulai kenyang ya. Tadi kan udah tepuk tangan ya. Baik, kita kembali ke materi, yaitu posisi kontrol restitusi. Kita lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum. Nanti kita pilih kira-kira Bapak Ibu sering melakukan ada di posisi mana. Yang pertama guru sebagai penghukum. Kawan kuncinya gitu biasanya ya. Ayo melayu, petang bolu itu kali gitu ya. Setelah itu yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya, nah jangan begitu, nanti kalau kamu melakukan itu Pak Guru nanti dimarahi ya, gitu. Akhirnya muridnya merasa bersalah gitu ya. Guru sebagai teman, sini kenapa sih kamu itu gitu ya. Jadi guru berupaya untuk membantu siswa dalam mencari alternatif solusinya, tapi bertindak sebagai teman. Biasanya lebih enak ini. Yang ketiga, lebih enak maksudnya daripada penghukum ya. Yang selanjutnya keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Guru ya, bukan kepala sekolah ya. Guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrolnya sebagai manajer. Kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Terlalu kecil ya? Ya, saya tidak kelihatan Bapak Ibu. Sampai begini tidak tepat. Ya. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat anak melakukan kesalahan, kembali lagi tadi di sini. Kira-kira Bapak Ibu ketika melihat anak melakukan kesalahan, posisi kontrol Bapak Ibu sebagai apa? Benar, monggo. Yang sering kira-kira yang mana benar? Yang nomor 2. Nunggu aku dimarahi sama Pak Boy gitu ya. Ojo enak gitu ya. Oke, yang lainnya mungkin Mbak Emel, posisi yang mana Mbak Emel? Yang kedua juga ya, yang kedua. Berarti kalau yang kedua curame aja, Mbak Boy itu. Aku dia marahi, jadi sayang. Mungkin Bu Erika yang mana? Kalau saya yang kedua, Yang kedua ya, yang kedua. Bu Lail. Sebagai yang keempat. Yang keempat, pemantau ya. Maksudnya sebagai manajer, Pak. Oh, sebagai manajer, Yang sebagai keberapa itu? yang kelima ya, sebagai yang kelima. Kira siapa lagi ya? Pak Dendi belum ya? Pak Dendi monggo. Mungkin yang karena saya mengampu di kelas tinggi ya, Iya. juga mungkin yang ketiga Pak. Yang ketiga ya, yang ketiga sebagai teman. Lebih enak ini Ya. daripada menghukum maksudnya. Kalau saya sudah melalui semua Pak. Dulu pernah menjadi penghukum. Ya karena sebelum kita mempelajari tentang budaya positif, saya pernah melakukan seperti itu. Pokoknya tidak nurut tendang gitu ya. Dulu itu Bu, dulu. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Bapak Ibu, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Kalau yang dulu Bapak Ibu sebagai penghukum mungkin yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, tidak apa-apa lah, karena itu sudah berlalu Bapak Ibu ya. Kita refleksikan pada diri kita, mana Pak kira-kira yang terbaik. Kalau yang terbaik sudah jelas sebagai manajer, itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Atau mungkin yang kedua Pak sebagai pembuat bersalah, tidak apa-apa. Tapi berproses semuanya Bapak Ibu. Kita mencoba untuk merefleksikan kembali, refleksi kembali sehingga nanti apa yang kita lakukan dalam rangka membantu anak-anak dalam melakukan budaya positif itu berangsur-angsur lebih baik. Anak-anak juga melakukan perbaikan, refleksi diri, dan kita pun sebagai guru harus
mampu untuk merefleksikan diri, sehingga nanti kedua-duanya nanti akan nyambung, Bapak Ibu. Nah, ini foto saya ini. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Betul yang dikatakan tadi, Bapak Ibu. Nah, ini foto saya ini. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Betul yang dikatakan tadi, sebagai manajer. Tapi bukan dalam tanda kutip kepala sekolah, bukan ya, bukan. Posisi kita ketika mengontrol itu, mengontrol tindakan anak-anak. Kembali lagi pada pernyataan saya tadi bahwa setiap manusia itu sebetulnya tidak ada yang mampu mengontrol manusia lain. Kenapa? Ya paling lek diwasnoto. Begitu Bapak Ibu noleh begini udah kabur semua kan gitu kan ya. Artinya apa? Yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Makanya ada motivasi tadi, 3 motivasi tadi. Motivasi yang paling bagus adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Dan lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi pada akhirnya murid itu melakukan sesuatu itu karena dorongan dari dirinya sendiri, bukan karena dorongan eksternal. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, harapan kita. Ini kita perkenalkan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemarin ada anak itu namanya Rama ya. Kalau berdoa itu sing nyikut kacane, sing ini, akhirnya temannya gaduh. Akhirnya saya panggil lah. Di situ saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah itu menstabilkan identitas. Nggak apa-apa Rama. Dulu Pak Toi juga berdoa ya ngono ketika masih kecil, ketika belum tahu. Jadi akhirnya yang melakukan kesalahan tadi itu enak guys, anteng gitu kan, tidak takut lagi gitu kan. Kita coba beri stimulus seperti itu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan ini kira-kira menurutnya salah apa tidak. Berdasarkan apa? Balik lagi yang tadi, keyakinan kelas tadi. Jadi kalau tidak punya keyakinan kelas bagaimana Pak? Ya nilai-nilai kebajikan secara universal tadi kita geser ke sana. Akhirnya anak itu hijau Pak ya. Kalau berdoa itu dulu kita sudah punya keyakinan bahwa kalau berdoa itu khusyuk. Berarti tindakanmu tadi gimana? Iya Pak salah. Loh, akhirnya kan sadar dengan sendirinya begitu. Jadi setelah itu barulah kita coba untuk membangun kembali. Kira-kira kamu besok berdoanya seperti tadi apa ya apa? Ya Pak, besok saya akan berdoa dengan khusyuk. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Ini contohnya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau untuk membuat si anak ini nyaman dulu lah gitu, dia akan menyadari kesalahannya. Tak apa-apa Rama, dulu Pak juga berdoanya begitu, tapi sekarang sudah tidak lagi begitu ya. Jadi sementara kita koyo-koyo mengiyakan tindakannya, tetapi sebetulnya kita hanya mencoba untuk anak ini supaya tenang saja identitasnya. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita coba pada anak yang melakukan itu, supaya mereka itu tenang dulu. Jadi dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia masih tenang. Dalam artian itu tidak menyalahkan dirinya sendiri secara terus menerus, sehingga nanti akan ada titik temunya seperti itu. Validasi tindakan yang salah ini ada di tahap kedua. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pada pemikiran, stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi intinya kita kembalikan lagi pada kebutuhan anak tadi. Kan ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira anak ini melakukan kesalahan ini dalam rangka apa ya? Oh, memenuhi kebutuhan yang ini. Sehingga nanti kita lebih mudah untuk memberikan alternatif solusinya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ini pertanyaan pemantik ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ketika saat itu anak-anak memukul. Misalkan ada anak yang ingin minum, tapi dia tidak punya. Akhirnya karena keinginan ini untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, akhirnya kok ada minuman temannya, direbutlah dan dibeli, dipukul, dier. Itu kan yang biasanya kan begitu. Minumlah, barang sepele tapi ini bermasalah. Nah, kita coba urai kembali pelan-pelan. Keinginan ini untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, akhirnya kok ada minuman temannya, direbutlah dan dibeli, dipukul, dier. Itu kan yang biasanya kan begitu. Minumlah, barang sepele tapi ini bermasalah. Nah, kita coba urai kembali pelan-pelan dari mulai menstabilkan identitas. Setelah itu kita lakukan validasi yang salah sampai pada akhirnya kita sudah memberikan berbagai macam solusi alternatif yang bisa dia pilih. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwasanya segitiga restitusi itu kita tidak menyelesaikan masalah, tidak. Kita hanya mencoba untuk memberikan solusi alternatif. Yang membutuhkan siapa? Ya anak itu sendiri. Supaya apa? Supaya anak itu melakukan dengan motivasi intrinsik seperti yang saya katakan tadi. Nah ini barometernya apa Pak? Ya keyakinan kelas tadi, kita kan sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pak, saya tidak sempat membuat, tidak apa-apa kalau tidak sempat. Maka ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, ya itu aja digeser menjadi keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi menurutmu Rama, ya, apakah dengan berdoa semacam tadi kamu mengganggu, kamu ngobrol itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kita miliki? Enggak Pak. Dulu kita sudah sepakat, dulu kita sudah yakin bahwa berdoa itu harus khusyuk, harus sungguh-sungguh. Oh berarti gimana doa yang kemarin? Ya berarti saya salah Pak. Nah, akhirnya muncul di situ dari dirinya sendiri. Kalau tidak Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tiap hari di depan, lenda khusyuk takon balik ini. Akhirnya tetap, kenapa? Karena motivasinya seperti tadi, hanya takut pada hukuman. Begitu saya tidak ada, semuanya. Coba kalau anak-anak berdoa, tidak ada gurunya, ingin tahu saya. Wah, lemparan-lemparan. Kenapa? Itu tadi motivasi untuk melakukan budaya baik, budaya positif itu masih belum pada dirinya sendiri, masih belum dari motivasi intrinsik, tapi dari ekstrinsik.
takut dimarahi gurunya, takut disuruh berdoa di kantor, begitu Bapak Ibu. Sama tadi menanyakan keyakinan kelas, bagaimana caranya? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kira-kira yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah pertanyaan pemantik saja. Tapi Bapak Ibu bisa memodifikasi pertanyaan seperti itu dengan intinya menanyakan keyakinan. Artinya kita coba menghubungkan antara yang dilakukan itu dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di awal. Tapi kalau misalkan kita tidak sempat karena belum tahu, maka kita bisa menarik nilai-nilai kebajikan secara universal. Seperti itu Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Seperti saat tadi ya, minimal seperti itu. Nah, yang terakhir ini terima kasih ternyata Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Monggo mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan atau mungkin ada yang perlu diceritakan, monggo. Saya beri waktu untuk berdiskusi. Monggo. Nggak ada. Nggak ada. Serius ini nggak ada ini. Kalau nggak ada saya bertanya nanti. Oke, monggo. Terima kasih untuk mungkin yang di awal tadi ya, yang Bapak jelaskan di awal mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Nah, dari dulu mungkin juga teman-teman bingung ya, mungkin ada kriteria atau tolak ukur yang bagaimana ketika profil pelajar Pancasila ini sudah diterapkan, Pak. Nah, bagaimana mungkin bisa dijelaskan secara global. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu dong. Mati. Ya, tadi pertanyaannya Pak Dendi itu, Pak, untuk profil pelajar Pancasila ini ketika diterapkan itu kira-kira apa barometernya gitu Pak ya? Kita klik lagi satu. Nah ini Pak. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja elemen kuncinya? Ini Pak, 1 sampai 5. Yang pertama itu anak-anak akan terlihat bahwa bagaimana hubungan dia dengan yang di atas. Hablum minallah, kalau katanya begitu benar ya. Hablum minallah. Oh, ternyata anak-anak itu salah satu elemennya lagi mungkin beribadah, khusyuk dan selanjutnya itu ya, menjalankan perintahnya seperti itu ya. Kalau berdoa khusyuk, wah itu bagian dari elemennya, hubungan dengan Allah. Yang kedua, akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini mewujudkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai antar lainnya, antar temannya. Nah, itu terlihat sudah. Oh, lihat sudah. Oh, anak ini sikapnya bagus ini ke temannya, gitu kan. Dia gebuk, kan ada yang begitu ya. Dalam menengnya, ya betul dia menang, tapi greget. No, kadang-kadang ada Pak seperti itu Pak. Kadang-kadang sing sikiling ini ada begitu. Ya memang begitulah, memang makanya bisa dikatakan bahwa anak-anak itu belajar sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu semeniku, nggak bisa disamakan dengan orang dewasa. Orang dewasa kan tahu menang, gitu kan ada ya. Cuman kalau anak nggak bisa Bu. Ya memang begitulah kodratnya itu begitu kodrat anak, bermain terus mengganggunya seperti itu. Maka ada elemen-elemennya. Kalau yang beriman yang pertama tadi ini elemennya 1 sampai 5. 1 itu hubungan dengan Allah, dengan Tuhannya. Yang kedua secara pribadi.
Yang ketiga, berakhlak kepada manusia. Jadi secara umum ya. Yang keempat, kepada alam ya, lingkungannya. Lingkungan biasanya ada hewan, ada tumbuhan. Itu bagaimana dia berperilaku gitu ya. Untuk menuju yang pertama ya. Setelah itu yang terakhir adalah secara bernegara. Jadi 5 itu adalah elemen yang menunjukkan pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kedua adalah gini, berkebinekaan global. Apa saja elemennya ya ini? Ada 4, mengenal dan menghargai budaya. Misalkan ada yang mempelajari budaya. Kalau di sini mungkin pagesangan, itu ya mungkin ya ada budaya lokal kan, itu bagian tuh. Bagian dari berkebinekaan global. Jadi salah satu elemennya adalah itu. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi antar sesama. Jadi dipahami bahwa dalam suatu komunitas itu ada bermacam-macam. Ada yang dari Jawa, Madura, ada yang mungkin dari Sunda. Bukan berarti Bapak Ibu disuruh bisa bahasa semuanya, tidak. Tapi bisa berinteraksi. Pakai bahasa apa? Ya terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan menguasai semuanya, ya tidak apa-apa. Kalau enggak, ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu yang menyatukan. Yang selanjutnya adalah refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengambilan kebinekaan. Jadi dia bertanggung jawab sekali kepada perbedaan-perbedaan itu. Yang keempat, berkeadilan sosial. Terus yang selanjutnya Pak, ada bergotong royong, elemennya ini. Nah, selanjutnya mandiri, elemennya ada 3. Dan yang kelima, bernalar kritis, itu elemennya. Jadi kalau elemen-elemen ini sudah muncul pada anak-anak, bisa dikatakan bahwa anak ini sudah menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, berarti juga begitu ini. Begitu Pak Nedi? Mungkin ada yang lainnya, monggo. Coba tangan dulu dong untuk Pak Nedi. Monggo, untuk yang lainnya, monggo. Benar, ampun. Udah? Ya. Ampun ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Ini untuk refleksi ya. Setelah kita mendapatkan informasi tentang sebuah kebaikan, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang disampaikan, dengarkan apa yang disampaikan. Untuk refleksi kita, kira-kira 1 kalimat saja apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, refleksi untuk kita. Monggo. Sampai ini, setelah kita mendengarkan tentang budaya positif, kira-kira sebagai refleksi kita, apa kira-kira yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Monggo, siapa? Ayo. Kira-kira budaya positif itu perlu apa tidak diterapkan di lingkungan kita? Perlu tidak kira-kira? Perlu ya, perlu sekali. Kemana larinya nanti kalau budaya positif itu sudah diterapkan? Harapannya setiap murid itu akan menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menuju ke sana Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah penerapan budaya positif. Yang kedua adalah membangun motivasinya. Jangan sampai motivasinya itu dari eksternal, tapi dari dalam. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lainnya mungkin mau? Sudah ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak Ibu, dan semoga bisa diterapkan sehingga kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Terima kasih atas pemaparannya untuk pemateri. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.